Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dio Aji Saputro. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar perancangan sistem elektronika. Pengertian adalah interkoneksi fisik komponen atau bagian yang mengumpulkan berbagai jumlah informasi secara bersamaan. Ini dilakukan dengan membantu perangkat input seperti sensor yang merespon dengan cara tertentu terhadap informasi ini, dan kemudian menggunakan energi listrik dalam bentuk aksi output untuk mengontrol proses fisik atau melakukan beberapa jenis operasi matematika pada sinyal. Di sini adalah gambar diagram sistem elektronika input ganda ke output. Memiliki input dan output dengan output yang dihasilkan oleh pemprosesasi input. Juga sinyal input dapat menyebabkan proses perubahan atau itu sendiri dapat menyebabkan operasi sistem berubah. Oleh karena itu, input atau disebut dengan S ke sistem adalah penyebab dari perubahan, sedangkan tindakan yang dihasilkan yang terjadi pada output sistem karena penyebab ini hadir disebut efek. Dengan efek menjadi konsekuensi dari penyebabnya. Interkoneksi sistem elektronik. Interkoneksi salah satu aspek sederhana dari sistem elektronik dan representasi blok diagram, yaitu mereka bisa dihubungkan bersama dalam kombinasi paralel atau seri untuk menghasilkan sistem elektronik yang jauh lebih besar. Banyak sistem nyata yang lebih besar dibangun menggunakan interkoneksi dari beberapa subsistem dan dengan menggunakan diagram blok untuk mewakili setiap subsistem. Kita dapat membangun representasi grafik dari seluruh sistem yang dianalisis. Ketika subsistem digabung untuk membentuk rangkaian seri, output keseluruhan pada Y atau T akan setara dengan kalian dari sistem input X atau T seperti yang ditunjukkan. Subsistem tersebut mengalir bersama. Perancangan sistem kendali yang dibuat ini terdiri dari beberapa blok bagian, yaitu blok bagian plat atau objek yang dikendalikan, blok bagian sensor, blok interface yang terdiri dari rangkaian ADC atau analog to digital converter dan DAC atau digital to analog converter. Setelah blok bagian komponen itu sendiri sebagai pengendalinya sendiri. Seperti inilah skema blok sistem kendali PID berbasis komputer. Merupakan skema blok dari sistem pengendali PID berbasis komputer. Port LPT1 digunakan sebagai komunikasi antara proses komputer dengan interface atau ADC dan DAC yang kemudian akan dihubungkan dengan plat atau objek yang dikendalikan. Agar software atau program yang dibuat ini berjalan dengan semestinya, maka unsur perlu memasukkan parameter sebagai SP atau set point, TI atau time integral, TD time differential atau PB, proportional band, serta harga sampling rate. Port LPT1 merupakan salah satu port yang dimiliki oleh komputer. Biasanya port ini dipakai untuk menghubungkan komputer dengan printer. Keunggulan dari port ini terletak pada kemampuan untuk menyampaikan data lebih cepat, karena port ini menggunakan komunikasi secara paralel. Meskipun memerlukan banyak kabel, namun memiliki port ini sebagai interface sangat tepat karena jarak alat tidak terlalu jauh dari komputer. Fungsi port LPT1 dalam rangkaian ini sebagai input atau output data dari atau yang akan ke komputer.
port LPT1 akan dapat diakses apabila alamat port pada komputer diketahui. Cara mengakses port ini tentunya dengan software. Seperti inilah diagram pin di P25. Rangkaian digital to analog atau DAC. Rangkaian digital to analog convert DAC merupakan rangkaian elektronik yang mampu mengubah data-data digital menjadi data analog. Data digital merupakan data diskret, sedangkan data analog merupakan kontinu. Biasanya rangkaian ini sudah terintegrasi dalam sebuah IC atau integrated circuit yang langsung dapat dipakai. IC DAC yang dipakai dalam rangkaian ini adalah DAC 0800. DAC 0800 memiliki 8 bit input digital dan 2 buah output analog yang saling berlawanan. Seperti inilah diagram pin DAC 0800. DAC 0800 menghasilkan tegangan output dari 1 volt pada kondisi bit 00000002 dan 5 volt pada kondisi bit 11111112. Besarnya tegangan output DAC 0800 ini bisa diatur berdasarkan tegangan referensinya. Pada alat ini DAC 0800 diberi tegangan referensi atau fresh sebesar 5 volt sehingga output maksimal adalah 5 volt. Mengilustrasikan rangkaian DAC 0800, terlihat bahwa data yang dikirim dari LPT1 langsung masuk ke DAC tanpa melalui rangkaian lag. Hal ini dikarenakan pada LPT1 telah memiliki rangkaian lag internal sendiri. Ini adalah rangkaian DAC 0800 dirangkai bentuk rangkaian. Rangkaian analog to digital convert atau disebut dengan ADC merupakan rangkaian yang mampu merubah data-data analog menjadi data-data digital. Rangkaian ADC ini dijadikan sebagai sumber input bagi komputer. Seluruh data analog yang akan diolah oleh komputer harus diubah terlebih dahulu menjadi data digital oleh rangkaian ADC. Data analog ini berasal dari sensor yang selalu mengontrol kondisi suatu plat. Keunggulan dari IC ini terletak pada kemampuan untuk mengkonversi data dengan mode free running. Dengan mode ini, maka IC ADC tidak memerlukan rangkaian lock tersendiri dan hanya memanfaatkan rangkaian RC saja. Selain itu, dengan mode ini pula, maka data dari ADC dapat diambil kapan saja tanpa harus menggunakan proses input dari ADC. Seperti inilah rangkaian ADC. Beda dengan rangkaian DAC, maka rangkaian ADC tidak dapat bekerja sendirian. Rangkaian ADC ini memerlukan dukungan dari rangkaian serta komponen lain agar dapat berfungsi sebagaimana semestinya. Komponen serta rangkaian pendukung lainnya adalah IC, lag serta rangkaian auto relay. Rangkaian sensor merupakan interface antara berbagai macam besar fisika dengan rangkaian elektronik, di mana rangkaian ini hanya mengenal aliran arus listrik. Dengan kata lain, sensor merupakan indera dari rangkaian elektronika. Sensor yang diperlukan dalam rangkaian ini adalah sensor cahaya, yaitu lag, diode, resistor atau LDR. LDR bekerja berdasarkan prinsip resistor, di mana perubahan cahaya akan menyebabkan perubahan nilai
tensi pada LDR. Apabila cahaya yang dikenakan pada LDR semakin kuat, maka nilai resistasi dari LDR semakin kecil. Sedangkan jika cahaya yang dikenakan pada LDR semakin redup atau bahkan gelap, maka resistor LDR menjadi sangat besar. Ini adalah rangkaian sensor. Oke, selanjutnya program sistem. Keunggulan sistem kendali berbasis PC terletak pada software yang akan terus berkembang dari program PID controller adalah pemanfaatan persamaan PID menjadi bentuk program yang akan mengontrol seluruh data yang masuk dan keluar. Sedangkan hal lain yang ada pada program merupakan fasilitas untuk menambah kemampuan dari program tersebut. Dengan menggunakan program ini, maka pemakaian kontrol akan lebih mudah karena program dapat dibuat friendly dengan unsur. Pengendali PID berbasis komputer ini menggunakan basis programan Visual Basic. Visual Basic merupakan bahasa program yang sangat mudah digunakan tapi memiliki kemampuan yang mampu diandalkan. Platform dari bahasa program ini adalah OOP. Visual Basic bekerja pada operating system basic Windows. Hal ini akan memudahkan pemakai ketika menggunakan program yang telah selesai dibuat. Unsur interface. Suatu program dibuat untuk membantu manusia dalam menangani permasalahan, dan salah satu ciri program yang baik adalah mudah digunakan bagi para pemakai. Oleh karena itu, program PID control ini dibuat agar para pemakai dapat dengan mudah menggunakannya. Untuk menjadi program PID controller ini, maka ada beberapa parameter yang harus diisi terlebih dahulu. Parameter yang pertama adalah PBB atau personal band. Parameter ini berfungsi untuk menentukan besarnya gain atau penguatan harga yang dimasukkan berkisar dari 1 hingga sebesar-besarnya. Namun perlu diingat, besar harga PB maka penguatannya akan semakin kecil. Ini adalah gambar interface pada program PID controller. Nanti kita masukkan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf kalau ada kata-kata kurang enak didengar dan salah-salah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.